Pemirsa, belum tuntas kasus Ferdy Sambo yang melibatkan puluhan anggota kepolisian. Kini citra institusi Polri kembali tercoreng melalui kasus narkoba. Lantas, masihkah publik percaya bahwa institusi Polri mampu memberikan rasa keadilan? Berikut liputan Tim Delik RCTI. Pemirsa, kepolisian kembali mengungkap kasus peredaran narkoba yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa Pitra. Diketahui kasus ini melibatkan 4 anggota polisi lainnya. Lantas, seperti apa modus yang dilakukan Teddy Minahasa untuk menjual barang haram tersebut? Bersama saya dan Suara Pandiasa dan Widya Bayujati, berikut liputannya. Menjadi tumpuan penegakan hukum di negeri ini, institusi kepolisian Republik Indonesia justru semakin menuai sorotan. Belum juga tuntas kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat oleh seorang jenderal polisi yakni Ferdy Sambo, kini institusi kepolisian kembali tercoreng akibat ulah jenderal bintang 2 yang terlibat bisnis narkoba. Awalnya, kasus yang melibatkan mantan Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terdeteksi saat dilakukan pengembangan kasus di wilayah Jakarta. Diduga Teddy Minahasa memasok narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg. Padahal Teddy Minahasa sendiri baru dilantik sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Niko Afinta yang dimutasi menjadi staf ahli bidang sosial dan budaya Kapolri. Terkait hal ini, Kapolri Listio Sigit Prabowo langsung meminta jajarannya untuk menindak tegas tanpa pandang bulu. Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Kemudian tentunya terkait dengan hal tersebut, saya minta agar Kadif Propam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Jadi saya minta siapapun itu, apakah itu masyarakat sipil, ataukah Polri, bahkan sampai Irjen TM sekalipun, saya minta untuk diproses tuntas dan terus dikembangkan. Teddy Minahasa sendiri dikenal sebagai Ketua Umum Komunitas Motor Besar Harley Davidson di Indonesia. Selain itu, Teddy Minahasa juga memiliki kedekatan dengan beberapa jajarannya. Di antaranya Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi Prawiranegara yang ikut terlibat dalam bisnis narkoba dan kini sudah menjadi tersangka. Bahkan harta kekayaan Teddy Minahasa juga tak main-main, yakni mencapai 29,9 miliar rupiah per 2022. Maka tak heran jika motif ekonomi dan gaya hidup hedonis menjadi salah satu pemicu utama petinggi Polri terlibat bisnis narkoba. Karena ini ya, kalau saya lihat ada korelasinya dengan kebutuhan gaya hidup yang menuntut kebutuhan yang selalu besar. Satu ya, seperti seorang polisi menjadi ketua Harley Davidson ya, itu profil penghasilan dengan hobinya nggak nyambung ini. Saya bilang tadi, profil penghasilan itu paling kalau Kapolda, pangkat Irjen itu 40 juta take home pay itu. Ya. Cocok nggak dengan menjadi ketua Harley Davidson yang bikin acara aja udah besar, motornya aja besar. Makanya Pak Jokowi menyebut eksplisit, jangan gagah-gagahan naik mobil mewah dan motor besar. Diketahui narkoba jenis sabu yang dipasok Teddy Minahasa merupakan barang bukti kejahatan narkoba. Oleh Teddy, barang bukti tersebut disamarkan dengan tawas dan dibakar. Banyak.
Sementara narkoba jenis sabu sebanyak 5 kg dijual dengan harga Rp400 juta per kilogramnya. Teddy melakukan aksinya dibantu 4 orang anggota polisi lainnya. Nah, hal-hal seperti ini memberikan ruang yang sangat besar ya kepada pihak kepolisian untuk melakukan perilaku yang koruptif begitu. Karena semua kasusnya banyak sekali. Kita ambil contoh misalnya di lapas-lapas Tangerang misalnya, itu 60% adalah narapidana narkotika. Kan tidak semuanya adalah bandar. Nah, bayangkan bagaimana proses hukumnya yang ditangani oleh polisi pada saat menangani sekian banyak orang itu, tentu saja mendorong polisi untuk punya celah untuk melakukan perilaku yang koruptif. Sederet jenderal polisi marak terjerat kasus hukum memang sangat disayangkan. Padahal semakin tinggi jabatan seharusnya para petinggi Polri dapat semakin profesional menjalankan tugasnya. Namun faktanya jabatan tinggi tak jarang membuat seseorang memanfaatkan kewenangannya untuk keuntungan pribadi. Ketika orang jadi jenderal, saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Karir tertinggi ataukah opportunity? Ya kan? Yang jelas makin tinggi pangkat, opportunity semakin tinggi. Apalagi kalau dia memegang teritorial. Memegang teritorial misalnya sebagai Kapolda, Kapolres. Karena sebagai Kapolda dan Kapolres itu tentu dia punya kesempatan untuk mendapatkan tambahan-tambahan penghasilan mungkin dari gratifikasi, dari bisnis kerjasama. Akibat ulah para petinggi dan jajaran di kepolisian yang terjerat sejumlah kasus hukum, citra kepolisian pun terus merosot tajam. Bahkan Presiden Joko Widodo sampai memanggil sejumlah petinggi Polri demi menyelamatkan marwah penegakan hukum di Indonesia. Beban ini berat, ya. Kepercayaan publik dari 81% merosot sampai 50%, ya. Ini bukan sesuatu yang mudah buat Pak Kapolri. Tindakan penindakan dilakukan dari kasus Pak Ferdi Sambo. Yang terlibat di dalam tindak pidana sudah dibawa ke pengadilan, yang terlibat dalam pelanggaran kode etik diperiksa, ada yang dipecat, ada yang demosi, dan sekarang sedang tetap berjalan. Tetapi itu ternyata muncul lagi kasus baru, dikiranya sudah selesai, itu kan sempat naik nih. Tapi kemudian kasus Kanjuruhan babak belur lagi. Belum kasus Kanjuruhan selesai, kasus Pak TM muncul lagi. Jadi apa ya ini ya? Ini sebetulnya seperti malang tidak dapat ditolak, untung tidak dapat diraih ya. Kasus polisi terjerat narkoba seolah menjadi hal yang biasa. Berturut-turut jajaran kepolisian terciduk berbisnis narkoba, bahkan ikut menikmati barang haram tersebut. Nasib pemberantasan narkoba pun terancam.